Salve fratres te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Mari kita bahas tentang autofagi Protestan. Apa itu autofagi? Sesuatu yang memakan dirinya sendiri. Autofagi. Ya. Seseorang yang memakan dirinya sendiri. Tapi mari kita ambil istilah ini sebagai orang yang merendahkan atau mendegenerate dirinya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh doktrin-doktrin Protestan, memerosotkan dirinya sendiri. Mari kita elaborasi. Sebelum abad ke-16 tidak ada Protestan. Ya. John Wycliffe dan John Hus meluncurkan ide-ide yang membimbing doktrin Protestan yang nantinya akan muncul. Biarawan Agustinian, Martin Luther, setelah mempelajari surat-surat Santo Paulus, terutama Roma dan Galatia, sampai pada jawaban atas konflik rohaninya yang luar biasa. Kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus, terlepas dari dosa kita. Selain itu, saudara-saudari, kegiatan lain memberikan panggung untuk penampilan Luther. Praktik simoni penjualan indulgensi. Luther merumuskan 95 tesis di mana dia memprotes apa yang dia yakini sebagai doktrin indulgensi. Apakah dia menempelkannya di pintu gereja Wittenberg? Itu tidak pasti. Tetapi sejak saat bersejarah itu, apa yang secara keliru disebut reformasi Protestan terjadi. Istilah ini tidak tepat, reformasi Protestan, karena jika kita merenovasi suatu tempat, mereformasi rumah kita misalnya, kita tidak akan merenovasinya dengan pindah ke rumah lain, tetapi kita akan merenovasinya dengan menjaga diri kita sebagai penghuni yang menunggu rumah itu direnovasi, sehingga kita bisa kembali tinggal di dalamnya dengan baik, seperti sekarang yang kita inginkan. Bukan itu yang dilakukan Luther. Baik Luther maupun Calvin maupun John Smith maupun pendiri lain dari berbagai gereja Protestan. Istilah yang lebih baik adalah revolusi Protestan karena benar-benar dicirikan seperti itu. Santo Fransiskus dari Assisi jauh sebelum reformasi dan Santo Ignatius dari Loyola di antara banyak lainnya berhasil mereformasi gereja tanpa pindah rumah, tanda petik. Ya, mereka mereformasi tempat mereka tinggal. Ya, Serikat Yesus dari Ignatius dari Loyola adalah salah satu pilar reformasi Katolik. Luther meluncurkan doktrin yang diterima oleh banyak orang, ya, sebagai bentuk sejati kehidupan Kristen. Banyak orang terima doktrin Luther ini. Di antaranya adalah doktrin sola fide dan sola scriptura, di mana sejak saat itu Protestantisme mulai memperosotkan dirinya, mulai merosot, ya, semakin jauh dari Katolik semakin tidak ada isinya, kosong. Doktrin Anabaptis yang masih dilihat oleh Luther mengikuti apa yang dia pahami dengan sola scriptura. Sedemikian rupa sehingga doktrin-doktrinnya berbeda dari apa yang Luther khotbahkan. Ya, padahal masih ikut sola scriptura. Pemberontakan para petani dalam sejarah berfungsi untuk menunjukkan bahaya yang diwakili oleh interpretasi pribadi terhadap Alkitab bagi kekristenan. Bahaya sekali, ya. Hal seperti itu tidak pernah terlihat dalam gereja Katolik. Dengan perpecahan terus-menerus dalam tubuh gereja-gereja Protestan, Injil juga terbagi. Doktrin-doktrin yang benar, tanda petik, untuk suatu gereja belum tentu benar untuk gereja yang terdekat di sampingnya. Contohnya teriku, baku ada begini tapi bosong lain, kotong lain. Tetapi keduanya masih berpendapat bahwa denominasi Protestan ini mereka sama-sama membentuk gereja yang invisible, tidak kelihatan, di mana ada perbedaan. Tetapi kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyatukan mereka. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada sesuatu yang salah. Ya, kalian sadar atau tidak? Ada sesuatu yang salah. Satu gereja percaya bahwa membaptis bayi itu alkitabiah, dan gereja yang di sampingnya itu mengatakan bahwa no, it's not biblical, itu tidak alkitabiah. Satunya mengatakan kita harus baptis selam baru sah. Satunya no, kita baptis percik juga sah. Ya. Tidak alkitabiah berarti mengatakan bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, iya kan? Menentang firman Tuhan sama dengan menentang Tuhan. Nah, karena itu salah satu gereja dalam hal ini bertentangan dengan apa yang Tuhan masukkan ke dalam firman-Nya, sehingga ada kelemahan dalam kesatuan yang tidak terlihat yang diusulkan oleh Protestantisme, yang bahkan tidak dapat mereka sendiri jelaskan. Apa itu kesatuan yang tidak terlihat? Apa itu gereja yang tidak terlihat? Tetapi bagi keduanya, yang Protestan yang berkelahi itu, keduanya adalah bagian dari gereja Yesus yang sama, gereja Am. Ya. Apakah tidak ada yang salah? Petrus dalam salah satu suratnya mengatakan bahwa tidak ada nubuat Alkitab yang bersifat interpretasi pribadi. Ya. Terlepas dari penolakan gereja-gereja Protestan, banyak doktrin mereka adalah hasil dari interpretasi pribadi murni dari pendiri mereka, atau meniru interpretasi pribadi dari orang yang mendirikan gereja yang lain. Ya. Pada dasarnya jauh di lubuk hati, atau jauh di lubuk hatiku, doktrin Protestan yang bertentangan dengan Katolik adalah hasil dari interpretasi pribadi. Ya. Jelas itu hasil dari interpretasi pribadi. Sejauh kamu ikut ajaran Katolik, terima ajaran Katolik, itu benar. Tapi kalau sudah beda, itu interpretasi pribadi. Siapa bilang itu bukan interpretasi pribadi? Ya. Dari ya interpretasi pribadi, oke lah. Tapi orang-orang yang melakukan interpretasi pribadi tidak punya otoritas untuk melakukannya. Ya. Tidak punya otoritas, mereka angkat diri sendiri. Luther, Calvin, dan Zwingli. Luther misalnya mengangkat diri sendiri menjadi paus. Kemudian Calvin melihat, oh Luther bisa, kalau begitu gue bisa dong. Zwingli bilang, kamu dua beta sonde kok, beta juga, begitu. Akhirnya terjadilah kotak Pandora itu. Ya, Luther berhasil membuka kotak Pandora penafsiran pribadi. Jadi mungkin tanggapan dari seorang Protestan adalah, ya sama saja kan, Katolik juga hasil penafsiran pribadi dari paus. Ya. Doktrin Katolik adalah hasil interpretasi pribadi seseorang juga. Beberapa paus atau teolog, salah satu bapak gereja, seseorang mengambil Alkitab dan menetapkan apa yang akan diyakini umat Katolik. Bukankah ini juga interpretasi pribadi? No, gereja adalah pemilik kebenaran, dan dengan demikian gereja itu menarik dari kitab suci apa itu kebenaran. Tiang dan penopang kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Petrus menerima perintah dari Yesus dengan sangat jelas. Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, Petrus adalah seorang nelayan, dan kecuali para nelayan Yahudi itu ahli penafsiran, Yesus harus memberikan dukungan sehingga Petrus bersama dengan rasul-rasul lainnya akan memahami kitab suci dengan baik, sampai-sampai dari apa yang mereka pahami ini, mereka akan mengkonfirmasi atau meneguhkan yang lain. Yesus berkata sebagaimana yang dia inginkan, Roh Kudus akan memperlihatkan segala kebenaran. Ya, jadi simpanan iman, depositum fidei ini diteruskan oleh para rasul kepada para uskup yang merupakan penerus mereka melalui sakramen kehabisan suci. Karena inilah para uskup dan imam gereja Katolik punya otoritas untuk merumuskan doktrin gereja sebagaimana yang kita kenal sekarang. Ya. Para pendiri gereja-gereja Protestan tidak memiliki apa-apa selain itu. Seperti itu. Selain buku yang dipinjam dari orang Katolik, dibuang 7 dulu, baru di sola scripturain, gitu triknya. Oke. Jadi
Baru-baru ini ya, ada seorang pendeta Injili, pendeta Protestan, menekankan bahwa tidak ada nubuat Alkitab yang bersifat interpretasi pribadi. Oke, good, setuju. Tetapi Luther mengadopsi prinsip pemeriksaan bebas, free examination, agar siapapun dapat menikmati penafsiran Alkitab mereka sendiri. Tentu setiap interpretasi sangat diterangi oleh Roh Kudus. Bahkan penafsiran suci bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang diadopsi oleh beberapa sekte yang memiliki Alkitab yang sama sebagai satu-satunya aturan iman dan praktik. Nah, misalnya seorang pendeta berasal dari, ya kita sebut yang tidak ada di Indonesia, the Assembly of God, dan tidak percaya pada kehadiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi. Doktrin ini sebenarnya adalah Alkitabiah, ya, karena Alkitab menunjukkan bahwa ini adalah Tuhan. Di sisi lain, beberapa Protestan Lutheran yang percaya bahwa Yesus benar-benar hadir dalam Ekaristi juga mengadopsi doktrin ini sebagai Alkitabiah. Nah, bayangkan, tubuh Kristus itu tidak terlihat dengan cara yang ini, hanya untuk menyembunyikan luka dari perpecahan ini. Ya. Gereja menjadi invisible, tidak terlihat. Keduanya yang memiliki free examination mereka masing-masing percaya pada hal-hal yang berbeda. Tetapi mereka mengatakan mereka adalah bagian dari gereja yang sama. Bagaimana bisa? Ya. Jika apa yang menyatukan gereja Protestan yang tidak terlihat adalah kepercayaan kepada Yesus, lalu pertanyaannya, Yesus yang bagaimana? How is your Jesus? Apakah Yesus yang ada hadir atau tidak hadir dalam Ekaristi? Ya. Kalau memang begitu, bagaimana dengan pihak yang percaya hal sebaliknya dan sebaliknya dan sebaliknya? Ya. Di Amerika Latin, ya, mungkin di seluruh dunia, negara Katolik terbesar, negara dengan penganut Katolik terbesar itu Brasil, ya, Brasil. Dan di Brasil ini Protestantisme tumbuh jumlahnya dengan sangat cepat, ya. Tetapi mereka masih menjadi, ya, sebagian kecil dari populasi di Brasil, ya. Kenapa? Karena keserakahan proselytizing, penyebaran agama Protestantisme ini makin memperburuk situasi kemerosotan ini. Ingat, Protestantisme itu tidak banyak evangelisasi, lebih banyak proselytizing, ya. Suruh-suruh orang masuk Katolik sih, pokoknya masuk Kristen sih. Makanya tiap kali kalau saya ngomong di sini, orang biasa bilang, kamu urus itu orang yang bukan Kristen supaya masuk Kristen. Ya, proselytizing namanya. Evangelisasi lebih penting daripada proselytizing. Banyak orang yang sudah terlahir sebagai Kristen tapi tidak Kristen sama sekali. Itu harus dievangelisasi. Ya. Hari-hari ini gereja-gereja Protestan berbicara tentang orang-orang yang apa yang orang-orang ingin dengar, ya. Contohnya itu Pentekostal. Tidak tahu kalau Pentekostal di Indonesia. Mereka berbicara tentang apa yang orang-orang ingin dengar, bukan apa yang orang-orang harus dengar, ya. Ya, setiap kali konten-konten saya juga orang-orang tidak mau mendengar. Mereka mau mendengar apa yang ingin mereka dengarkan, ya. Oke, ya. Jadi bahkan Injil juga harus dibuat supaya sesuai dengan apa yang orang ingin dengarkan dari Injil, bukan apa yang harus mereka dengarkan dari Injil. Tentu saja memang tidak selalu seperti itu, tapi ketika menyangkut surga, neraka, dan terutama uang, that is festival. Itu adalah pesta pora. Teologi kemakmuran tumbuh subur di lingkungan Brasil itu, dan hancur bukan dengan pemilik gereja yang semakin kaya, tetapi dengan doktrin Kristus yang mengatakan, carilah hal-hal yang di atas. Jumlah Protestan itu tidak masalah bagi umat Katolik. Apakah mereka tumbuh atau berhenti bertambah, itu urusan mereka. Pertobatan dalam gereja Katolik terjadi secara berbeda, bukan proselytizing, ya. Pertobatan terjadi di dalam gereja Katolik itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa dalam urusan religius. Mereka memang taat jadwal, penghuni setiap bangku-bangku gereja, dan telah menjadi penyembah Allah yang benar, Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Maksudnya dari orang yang sudah saya lahir Katolik, jadi saya masuk Katolik.
tapi dia kemudian bertobat dan benar-benar menjadi orang Katolik. Hari ini gereja Katolik diserang dan diejek oleh tuduhan-tuduhan gereja-gereja Protestan yang omong-omong membuat mereka berada di saat-saat yang langka untuk berekumene. Ya. Ekumene yang sejati itu kembali ke pangkuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itu memang hanya karya Roh Kudus. Ya. Semua gereja Protestan menentang gereja Katolik. Ya. Dan gereja-gereja Protestan melawan gereja-gereja Protestan. Ya. Ini adalah sebentuk autofagi Protestan sejati. Saya tidak melihat hal seperti itu dalam gereja Katolik yang dianggap oleh banyak orang sebagai sinagoga setan, the horror of Babylon. Terserah apa kata Anda. Emangnya gue pikirin? Yesus ingin kita menjadi satu, ut omnes unum sin. Semoga mereka menjadi satu, ataukah semoga mereka terpecah-pecah? Ya. Apakah ini sebatas halusinasi Protestan persatuan itu, atau memang realita yang diharapkan oleh Yesus? Ya. Invisible Church, gereja yang tidak kelihatan dari Protestantisme, tidak punya satu iman, tidak punya satu baptisan, tidak punya satu pastor. Doktrin Protestan beraneka ragam, bineka, 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 tidak pernah tunggal ika. Mereka bertemu pada beberapa poin tetapi menyimpang total pada yang poin yang lain. Tidak ada satu keyakinan selama free examination memungkinkan. Tapi kami percaya bahwa Yesus adalah penyelamat. Bisakah ini menjadi bukti satu iman, wahai saudara-saudari? Tentu saja, tetapi hanya ini saja yang diyakini oleh gereja-gereja Protestan. Baptisan diperlukan untuk keselamatan, ya atau tidak? Jika Protestantisme berada di bawah satu keyakinan, kita akan bersama-sama mendengar ya atau tidak tegas. Tapi apa yang kita dengar? Sebagian bilang ya, sebagian bilang tidak, sebagian bilang Jackson tahu kakak. Ya. Tidak hanya satu iman. Dalam hal ini ada dua. Juga harus ada satu baptisan. Baptisan Roh Kudus. Dalam Protestan tampaknya umat beriman harus dibaptis lagi jika gereja tidak memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan gereja dari mana dia berasal. Tetapi baptisan dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan atas nama gereja Katolik, atau gereja Baptis, atau gereja Mormon, atau gerejaku. Mereka juga jauh dari memiliki satu pastor. Cukup untuk melihat bahwa gereja-gereja Protestan tidak lagi memiliki seorang pemimpin, tetapi seorang presiden. Konvensi gereja-gereja Injili, gereja-gereja Protestan menyatukan para pemimpin gereja untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Itu saja. Ya, para presiden itu bergabung dalam apa yang dinamakan PGI, Persatuan. Oke. Waduh. Aku heran, aku kaget. Gereja Katolik itu menyatukan para uskup yang merupakan gereja lokal gereja Roma. Jadi KWI itu hanya kumpulan kepala-kepala gereja lokal. Terutama kalau di Indonesia gereja Roma yang hanya memiliki satu pastor. Siapa pastornya? Paus Fransiskus. Siapa Paus Protestan? Di masa lalu Calvin dianggap Paus Protestan. Ya. Raja Inggris, mungkin sampai sekarang. Raja Inggris pada zaman kita ini, Ratu Inggris sekarang adalah Paus Protestan Inggris, begitu. Anglikan, Protestan Anglikan. Di lokasi lain, entahlah. Bisakah seorang pendeta dari gereja Baptis terlibat memimpin gereja Baptis pada tikungan berikutnya? Let's see. Tidak bisa, maybe. GGX, apakah bisa melayani sebagai pemimpin di GXZ? Dan seterusnya. Mari kita dengarkan apologi. Kayaknya tidak ada ya. Mengingat semua ini, kita melihat bahwa ibadah Injili, ibadah evangelisme yang tumbuh setiap hari, yang dalam konteks ini adalah perasaan penduduk Katolik terbesar, tapi Protestan juga melejit, meledak di situ. Bahwa sebagian besar orang Katolik di dunia mungkin semakin kecil setiap tahun, tapi
membayangkan sebuah negara dengan mayoritas Protestan, terutama Pentakosta fundamentalis, saya tidak dapat memikirkan apapun selain Menara Babel yang besar, di mana dua orang tidak duduk untuk berbicara tentang doktrin, tetapi hanya tentang masalah persaudaraan. Dalam Yesus kita bersaudara, tapi soal doktrin kita mati-matian bertolak belakang, ya. Tentu saja saudara-saudariku, mosaik Protestan yang terus berkembang ini mendukung lebih banyak adegan autofagi Protestan. Barang siapa ingin membalas dendam akan menemukan pembalasan Tuhan yang akan memperhitungkan dosa-dosanya dengan tepat. Kebijaksanaan bab 28 ayat 1. Selamat hari Minggu.